Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami one of the best mutawif, Masya Allah, Ustadz Aris Azhari. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Semoga Allah memuliakan Ustadz sekeluarga, diberkahi dunia akhiratnya, dimuliakan dalam segala halnya. Amin ya rabbal alamin. Gini Ustadz, biasanya di podcast UIR ini ngobrol-ngobrol santai. Boleh antum ceritakan bagaimana proses perjalanan antum menuntut ilmu hingga pada akhirnya hari ini antum luar biasa menjadi seseorang yang selalu membersamai ibadahnya orang banyak nih, Masya Allah. Silakan Ustadz, sambil diawali dengan perkenalan. Boleh Ustadz? Boleh Ustadz. Sebelumnya terima kasih Ustadz telah memberikan waktu kepada kita dan jujur sebenarnya ini kan pertama sekali jumpa sama Ustadz karena Masya Allah orang yang memiliki kemuliaan lebih, sedangkan kita al-fakir yang boleh dibilang na'udzubillah ketika bertemu dengan Ustadz, subhanallah sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Kami Ustadz yang sangat Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih antum juga sudah berkenan meluangkan waktunya, Masya Allah. Mudah-mudahan keberkahan terus, kelancaran Ustadz, kesuksesan buat Ustadz, begitu juga keluarga, begitu juga usaha travel ini Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustadz, perkenalkan nama saya Aris Azhari Harahap. Kalau Harahap pasti orang Sumatera Utara saja. Dan alhamdulillah sudah menyelesaikan S1-nya di Al-Azhar University. Saat ini memang masih status mahasiswa di sana. Cuman saat ini sedang berkecimpung sibuk melayani tamu-tamu Allah di Tanah Suci ini. Nah, mungkin kalau perkenalan segitu Ustaz ya. Terus habis itu latar belakang kenapa sempat ke Mesir. Sebenarnya jauh dari kata Mesir dulunya Ustaz. Iya Ustaz. Kalau boleh cerita, dulunya kita adalah keluarga menengah ke bawah. Ya Allah, ya. Bahkan mohon maaf Ustaz, untuk dulu waktu di pondok itu hutang paling banyak uang sekolah itu adalah saya di angkatan kami. Bahkan tidak jarang itu setiap kali ujian saya dipulangkan Ustaz. 2 tahun sekali kita ujian, setiap ujian dipulangkan gara-gara memang menunggak masalah uang sekolah. Qadarullahnya ketika di kelas 3 mama meninggal. Sebelum meninggal itu alhamdulillah uang sekolah masih lancar walaupun masih nunggak sebulan 2 bulan gitu. Sebelum meninggal ada sebenarnya yang pilu Ustaz. Itu orang tua memang sudah betul-betul nggak bisa lagi untuk memberikan lebih untuk sekolah di pondok karena memang kan Ustadz kalau pondok itu lumayan lah Ustadz biayanya. Waktu itu ayah udah mau ngangkat barang tapi mama itu menolak untuk diberhentikan karena kita ada 5 bersaudara, saya nomor 4, tidak ada satupun di keluarga itu yang sekolah pondok kecuali saya Ustadz. Ya Allah. Nah, orang tua itu sering ketika mau membawa barang saya berkelahi sama ayah sama mama berkelahi. Ketika berkelahi bapak ya orangnya terus terang, dia kalau memang sanggup, kalau nggak sanggup ya gimana daripada nanti hutang semakin banyak dan susah untuk dilunasi, mending kita selesaikan hutangnya. Waktu itu memang hutang udah selesaikan, kita bawa aja si Aris untuk pulang. Tapi waktu itu mama menolak, kalau memang mau pulang silahkan pulang saja, bawa si Aris pulang tapi saya nggak mau balik ke rumah karena tetap kekeh saya disekolahkan di pondok. Terus ayah waktu itu menanyakan apa yang buat mama sekuat itu menyekolahkan Aris. Cuman satu Ustaz, itu yang buat saya termotivasi sampai jauh sekolah. Beliau mengatakan kalau seandainya saya nanti meninggal, saya sudah membesarkan mereka, apa yang saya punya sudah saya berikan kepada mereka, bukan cuma harta, tenaga dan lain sebagainya, sudah kuberikan perhatian. Dan ketika saya nanti meninggal, siapa nanti apa yang bisa mereka kasih kepada saya? Siapa nanti yang menyolatkan saya? Siapa nantinya yang akan menguburkan saya? Itu yang keluar dari lisan almarhumah. Itu sentak ketika mama menangis, saya pun menangis waktu itu, sehingga saya cuma bisa diam karena memang tidak bisa memilih antara ayah sama ibu karena dua-duanya menurut saya sama-sama penting. Kasihan sama ayah mencari nafkah, kasihan sama ibu cita-cita yang lumayan besar. Waktu itu akhirnya qadarullah bapak tidak mau mengambil barang saya waktu di pondok Ustadz, sehingga waktu itu mama pun tidak mau diantar pulang ke rumah, jalan kaki Ustaz kurang lebih 10 kilo ke keluarganya. Allah. Karena memang gara-gara nggak kuat untuk sekolah. Waktu itu sudah hilang cita-cita pengen ke Mesir. Awalnya kenapa pengen ke Mesir itu karena
waktu kelas 1 ada salah satu alumni kita yang kuliah di Mesir. Ketika beliau menjelaskan Ustadz, kita terpaku. Banyak ustadz yang datang ke kita bukan nggak bagus, bukan nggak keren, bukan nggak dalam ilmu dalam, tapi ketika salah satu ustadz ini menjelaskan, alumni dari kita yang lulusan dari Mesir ini, seolah-olah kita terhipnotis. Fokus kita betul-betul fokus banget. Sehingga waktu itu timbullah Ustadz cinta ke Mesir. Waktu itu dikasih entah kenang-kenangan hujah atau kalau nggak salah uang pun sempat dikasih waktu itu. Hingga ketika kelas 3 mamah meninggal udah hilang Ustadz cinta ke Mesir. Qadarullahnya ketika selesai di pondok. Nah, ketika di pondok itu qadarullah saya dipanggil ke kantor Ustadz. Di kantor, dan sebelum selesai itu memang semua hutang sudah dilunasi Ustadz. Itu untuk membayari hutang-hutang itu harta saya sendiri Ustadz. Ya Allah. Kebun warisan mama itu dijual, jadi yang sisanya dibagi ke saudara-saudara, uang saya untuk bayar hutang saya di pondok waktu itu. Setelah dilunasi, tiba-tiba saya dipanggil. Ada masalah apa lagi? Karena Ustadz kan semua udah beres Ustadz ya. Kita pun udah tidak ada sangkut paut lagi. Dipanggil sama kepala sekolah waktu itu. Ustadz Aris, antum di sini aja mengajar. Nanti rumah antum di sini, kemudian ngajar di sini, dan Buya akan mencarikan beasiswa. Insya Allah udah ada kuota 2, nanti satunya beasiswa di sini. Waktu itu bidik misi dan udah ada uang saku dan lain sebagainya gratis semua Ustadz. Kalau saya kalkulasikan lumayan lah Ustadz waktu itu, lumayan besar. Waktu bergaji tamat SMA 2,5 juta mungkin saya dapatkan dari bidik misi dan juga dari kerja di pondok Ustadz. Tersebut. Nah, selang itu pagi disampaikan, sorenya dipanggil lagi sama mudir. Tadi kepala sekolah malah mudir yang menyampaikan. Ustadz Aris datang ke kantor, Ustadz. Ketika datang ke kantor itu bicara, Ustadz Aris pengen nggak ke Mesir? Lagi-lagi diungkit ini Ustadz. Terus saya terus terang Ustadz, karena saya jujur kalau memang saya suka, kalau enggak gitu. Saya sampaikan kalau ditanya tentang itu siapa yang nggak mau Ustadz? Siapa yang nggak mau? Cuman Ustadz lebih paham bagaimana keadaan saya di pondok ini, sedangkan ke Mesir itu bukan, saya nggak tahu daerahnya dan luar negeri otomatis membutuhkan biaya yang besar. Waktu itu Buya cuma tersenyum. Udah antum testing dulu, habis testing nanti gimana hasilnya Buya yang mencari ongkos. Cuman ongkos saja. Saya sampaikan orang tua, telepon orang tua waktu itu gembira sekaligus melarang karena dia tahu gimana kekuatan finansial dia Ustadz kan, melarang dia, tapi dia bangga karena anaknya bisa pengen ke Mesir gitu Ustadz, bangga sekali ke situ. Cuman satu yang bisa keluar dari mulut dia, Ustadz Aris nanti kalau seandainya antum sampai ke Mesir membutuhkan uang, jangan harap ayah bisa bantu. Kalau ada uang saya bantu, kalau enggak. Cuman satu Ustadz yang dalam hati saya waktu itu, idza sadaqal azmu wa duhas sabil, itu aja, fatawakkal Allah. Itu aja yang saya lakukan Ustadz. Waktu itu uang cuma 3 juta Ustadz yang saya pegang. Apa itu Ustadz artinya? Mungkin sahabat-sahabat dia apabila sadaqal azmu wa duhas sabil. Apabila telah betul-betul tekad sudah bulat, kemudian akan timbullah jalan yang terang benderang. Jadi udah tawakal aja lah. Kalau udah tekad niat udah bagus, sudah bulat, udah insya Allah jalan akan datang. Jadi berangkatlah Ustadz itu. Ketika berangkat ke Mesir waktu itu cuma 3 juta. Sampai di sana kuliah waktu itu Ustadz. Ini sering. Itu modal 3 juta jadi? 3 juta, enggak, pegangan Ustadz. Pegangan, ya. Pegangan cuma 3 juta. Alhamdulillahnya Buya itu, Buya mudir itu, menepati janjinya berangkat alhamdulillah ke Mesir Ustadz dengan tapi cuman biaya untuk keberangkatan saja, cuman tekad saja Ustadz. Ya Allah siapa sih kalau matilah gitu loh Ustadz. Udah betul-betul tawakal lah sampai di Mesir. 6 bulan saya sana Ustadz, yang 3 juta pun habis. Waktu itu kita masih persiapan bahasa 1 tahun Ustadz. 1 tahun persiapan bahasa kita berbayar itu persiapan bahasa Ustadz, per bulannya berkisar 400-an ribu. Sedangkan uang 3 juta Ustadz. Nah, waktu itu udah betul-betul disampaikan, insya Allah kita akan imtihan, akan ujian. Lusa kalau seandainya belum ada yang bayar, mohon maaf kita nggak bolehkan ujian. Lagi-lagi Ustadz deg-degan hati tuh. Ya Allah, minta ke rumah baru berapa bulan di sini malu, bekerja belum bisa. Ya Allah gimana ini? Cuman kita aja Ustadz. Qadarullahnya besoknya Ustadz, wallahil azim saya tidak kenal orang
tidak kenal siapapun, tiba-tiba datang ngechat saya Ustaz. Ngechat Ustaz. WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz atau Ustazah. Saya bilang seperti Ustaz. Konteksnya karena di sana itu mohon maaf Ustaz, yang delivery makanan, yang apapun kita panggilnya Ustaz. Jadi di Mesir tuh semua Ustaz. Semua Ustaz. Semua Ustaz. Jadi ketika udah kita sampaikan apa yang bisa saya bantu, karena kita paham keadaan kita Ustaz, apa yang bisa dibantu Ustaz atau Ustazah. Ustaz bisa nggak ke rumah saya? Ini alamat saya, pengen jumpa sama Ustaz. Wallahi nggak kenal Ustaz. Ketika paginya saya datang ke rumahnya Ustaz, saya ketok pintunya, Assalamualaikum, rupanya yang buka Ustaz perempuan pakai cadar. Ustaz, ya ini nggak tahu ada hamba Allah yang menitipkan uang sama antum tanpa saya kenal Ustaz. Menitipkan uang sama antum dari Allah Subhanahu, mungkin Allah yang berikan nggak tahu, tapi ini dari hamba Allah yang dititipkan sama Ustaz. Saya nggak kenal dia Ustaz, bahkan dia pun nggak kenal saya, nggak tahu dari mana dapat di nomor saya. Hatalan, wallahi lazim nggak tahu siapa Ustaz. Hatalan. Sampai sekarang Ustaz. Tiba-tiba ketika saya buka uangnya itu ada berkisar 300 ribuan Ustaz, 300 ribuan kalau saya nominalkan saat ini. Ketika itu masih kurang Ustaz uangnya. Ketika kurang, saya balik, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan walaupun tak banyak, karena saya nggak ada minta ke siapa-siapa, tapi rezeki ini pasti dari Engkau. Tak lama kemudian Ustaz, saya dicat sama orang rumah. Waktu itu saya tinggal dibiayai sama orang Banten Ustaz. Namanya Ustadz Andika. Waktu musim haji kemarin jumpa sama dia Ustaz. Jumpa sama dia, ditinggal di sana. Tiba-tiba dia ngechat, Ustadz Aris minta tolonglah, aku mau ngirim darbuka. Dia orang ngirim-ngirim barang ke Indonesia Ustadz, ke Malaysia juga. Kargo lah. Ngirim darbuka ke Indonesia. Cuman tiga darbuka aja Ustadz. Saya packing, saya rapikan. Kemudian setelah saya packing datang dia. Ustadz makasih ya. Salam tempelkan saya berkisar 200.000 lebih. Jadi saya jumlahkan dari pagi sampai sore itu sudah 500 ribuan Ustadz yang saya dapatkan, padahal saya tak pernah mengeluh ke siapapun, cuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dikasih di situ Ustadz. Bukan cuma sekali dua kali. Bahkan ketika saya pernah ketua di Mesir, Ustadz, ketua organisasi, uang tak ada lagi Ustadz. Alhamdulillah di Mesir aku menggabungkan antara tiga Ustadz, belajar, organisasi, kemudian bekerja. Sekaligus kalau main game juga Ustaz. Kita apa adanya Ustaz, main game juga. Jadi yang empat ini saya gabungkan semua. Alhamdulillah dari segi belajar, walaupun nggak fokus-fokus amat, Mumtaz pernah saya rasakan di beberapa di satu tingkat, misalnya itu Jajid dan Jahid gitu Ustaz. Kemudian habis itu alhamdulillah pernah mencapai tertinggi di organisasi, alhamdulillah pernah mencapai tertinggi, yaitu cita-cita saya juga pernah gubernur, kita sebutnya istilah gubernur Ustaz. Setiap provinsi itu memiliki gubernur. Alhamdulillah saya gubernur dari Sumatera Utara. Itu yang menyebabkan saya haji tahun 2023. Kemudian di bekerja, alhamdulillah saya pernah sempat buka restoran di Mesir, restoran di Mesir, pernah buka jasa angkut barang, kalau istilah kita sebut dengan nakol masisir. Itu pertama sekali. Kalau nakol masisir itu just tip. Jadi orang-orang yang minta yang pindah kan kita 14 ribuan 13 ribuan di Mesir ya. Jadi kita ditumpuk di berkisar 3 distrik. Jadi orang banyak pindah kan Ustaz tiap harinya. Jadi kami yang memindahkan, menghandle-nya. Karena kalau ke orang Arab suka nggak amanah, satu, yang kedua terlalu banyak muamalahnya, habis itu tiba-tiba minta uang lebih, sehingga orang Indonesia nggak suka. Jadi kita Ustadz yang ngambil, itu pernah saya buka juga Ustadz. Sama restoran apa Ustadz? Rumah makan Ustadz. Apa Padang? Rumah makan waktu itu namanya Sultan Kuliner, dan menu khasnya itu memang masakan kita Ustadz, memang soto Medan dan lain sebagainya. Antum masak atau orang lain semua Ustadz, bahkan nakol masisir pun orang lain. Dan karena memang ini Ustadz, saya berencana membuka itu, sebelum saya buka itu saya punya prinsip, bahkan sekarang itu yang saya pegang Ustadz. Prinsipnya itu adalah yang cuman sampai sekarang cita-cita saya itu dari Rasulullah. Kata Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum din nas. Itu cita saya. Jadi ketika saya buka ini, saya berharap orang lain bisa bekerja untuk saya. Bahkan restoran itu semua orang lain Ustadz, kokinya semua. Walaupun buka tutup terkadang karena kontrol waktu itu, saya masih sibuk organisasi Ustadz, jadi ketua. Nah kalau masih orang lain juga, terkadang saya orang lain gitu. Sampai sekarang nggak tahu gimana sekarang ini. Dan pernah saya buka juga Ustadz di bidang bagasian. Saya beli member waktu itu, saya minta orang lain untuk pulang pergi.
Sehingga waktu itu karena sibuk mencalonkan organisasi dan sebagainya, tiba-tiba nggak rugi lah Ustaz. Jadi nggak jadi. Nah, alhamdulillah sudah pernah di titik di mana saya sudah merasakan di bisnis tertinggi, udah saya rasakan Ustaz. Kemudian di bekerja udah, organisasi udah, di sekolah pun udah. Itu udah pernah saya rasakan Ustaz. Qadarullah selesai. Ketika selesai, sebelum selesai Ustaz, itu ana sempat nabung dan tabungan saya itu sudah sempat ludes. Sebenarnya ada untuk umroh. Saya cita-cita umroh lah Ustaz. Makanya saya ada di sini sebagai muthaif. Ketika saya umroh, qadarullahnya sebelum umroh itu ada tabungan tak seberapa ketika saya ketua. Jadi ketua itu Ustadz di Mesir, uang paling banyaknya operasional organisasi itu dari hasil haji. Allah. Jadi pajak lah untuk kekeluargaan. Ya. Nah ketika itu haji tidak ada karena COVID Ustadz. Ya. Terpaksa dari uang iuran warga dan sekaligus ketua lah, kita lah yang mengeluarkan uang. Tabungan saya ludes semua. Makanya ketika saya keluar, ya Allah saya pengen bantu ini, uang saya nggak ada, tiba-tiba dibantu tadi. Itu pernah bukan sama sekali Ustaz saya dibantu. Dan itu cuma Allah yang tahu. Ya Allah. Waktu itu uang nggak ada lagi Ustaz. Dan besok acara besar. Bukan, 2-3 hari kemudian akan ada acara besar Ustaz. Karena di organisasi itu kalau besar Ustaz pengeluarannya. Cuma mengeluh saya, ya Allah gimana ini uang nggak ada lagi, saya nggak bisa lagi bekerja, nggak ada hasil. Tiba-tiba kedubes datang silaturahmi ke rumah. Ke kekeluargaan, tiba-tiba ngasih uang salam tempel tanpa dikata penyebabnya, datang aja Ustaz. Bukan sekali 2 kali itu, sering Ustaz saya rasakan. Nggak tahu, tiba-tiba singkat cerita Ustaz, selesai saya ketua, tidak lama kemudian saya menabung untuk pengen umroh. Tiba-tiba sebelum umroh dan belum terdapat uangnya ini, saya penuhi wisuda Mesir. Itu masuk tahun berapa, lulus tahun berapa? Tahun berapa lulus? Berangkat tahun 2017, Ya. selesai tahun 2022. 5 tahun Ustaz. Oh, iya. Karena setahun persiapan bahasa, 4 tahun kuliah Iya. normal. Nah, habis itu cita-citanya Ustaz, uang waktu itu untuk kita umroh itu berkisar $600 Iya. keberangkatan. Iya. Uang cuma $200 waktu Ya itu. Allah. Cuma itu karena udah habis tabungan semuanya di organisasi. Tiba-tiba qadarullahnya ada senior. Assalamualaikum. Tiba-tiba datang senior, Ustadz Aris pengen umroh nggak? Ya. Nah itu yang membuat saya Ustadz. Saya sampaikan apa adanya. Pengen kalau pengennya bang, cuman qadarullah saya nggak punya uang bang. Uang saya cuma segini. Nggak usah dipikirkan, abang yang biayai semua. Lagi-lagi Allah tolong Ustadz di situ. Tapi gimana Ustadz, saya nggak bisa untuk nanti biaya di sana gimana? Nggak usah dipikirkan. Kalau kau kerja di sana nanti, insya Allah jangankan modal untuk bayar ini, nikahmu pun nanti apapun insya Allah kan ada jalannya. Ada jalannya. Tiba-tiba saat ketika saya berangkat 3 hari di sini, itu sudah bimbing jamaah. 3 hari langsung bimbing jamaah? Bimbing jamaah langsung. Dan itu belum pernah saya ke Jabal Sur, belum pernah ke Eropa. Masya Allah. Itu modal saya baca memang sudah ada baca-baca, terus habis itu lihat location medannya itu Ustaz, itu saya YouTube, itu jujur banget ya, belum tahu apa-apa, tapi jamaah alhamdulillahnya ketika sampai sekarang Ustaz itu menganggap saya keluarga. Allah. Jamaah pertama saya itu sampai sekarang paling erat saya rasa Ustaz. Allah. Ya, mereka saking puasnya ketika itu sama saya, walaupun baru pertama. Sehingga qadarullah tak lama kemudian mulut ke mulut capailah sampai sekarang ini alhamdulillah muthaif itu. Jadi sampai sekarang muthaif. Itulah yang membuat saya terbengkalai tidak melanjut S2 karena memang saya punya prinsip Ustaz, masih ada 3 yang perlu saya kejar di sini. Kalau kayaknya sudah dapat yang 3 ini baru saya lanjutkan. Iya. Karena saya sadar saat ini Ustaz posisi saya udah bukan yang mudah lagi. Saya butuh yang namanya berkeluarga. Kalau saya lanjutkan S2 di Mesir, fokus saya di sana, kemungkinan besar menikah saya akan susah. Karena saya lihat orang tua saya bagaimana, terpaksa kita yang fight Ustaz kan. Sehingga saya berupaya untuk modal nikah saya kumpulkan dulu, modal kuliah saya kumpulkan dulu, sama modal buka usaha saya Ustaz. Yang 3 ini. Kalau seandainya yang 3 ini sudah dapat, saya akan melanjutkan S2 lagi kembali. Terkait apa di Mesir atau di Indonesia. Tapi di Mesir alhamdulillah sampai sekarang masih terikat dan masih baik, masih status mahasiswa Mesir alhamdulillah Ustaz. Tapi Ustaz, di Mesir katanya kalau S2 itu 4 tahun ya? Iya nggak sih? Kata-katanya gitu kan sih? Itu loh Ustaz, bahkan bukan 4 tahun Ustaz.
tahun sebenarnya. Wah. Normalnya 4 tahun. Cuman jarang, bahkan tidak ada saya temukan. Dia yang di Dirosat. Sekarang ada namanya kuliah ulum, Ustaz. Itu dibuka tahun 2019 kalau nggak salah. 19 atau 18. Ulum ini sudah lebih ke internasional. Udah sama kayak internasional. Jadi 2 tahun, Ustaz. Cuman sampai sekarang yang saya tahu, alumni pertamanya orang Indonesia dari sini, Ustaz, itu cuman orang Riau, itu hampir 4 tahun. Allah. Hampir 4 tahun. Ada kak senior kami juga di pondok. Iya. Ya beliau hampir ceritanya sama seperti yang antum barusan. Kalau S2 di sana ya bakalan siap 4 tahun lebih atau bahkan kadang iya tadi 5 tahun. Bahkan ada yang Masya Allah tabarakallah. Susah. Jadi jadi kembali Ustaz ke topik ke antum jadi mutaif atas taufik dan izin Allah. Itu tahun berapa kejadian Ustaz? Antum kesini langsung bimbing 3 hari kemudian. 3 hari langsung bimbing. Tahun 2022 akhir kalau nggak salah, Ustaz. itu berarti sejak saat itu sampai hari ini atas pertolongan Allah Bimbing terus. Allah mudahkan. Allah mudahkan semua, Ustaz. Kami aja kenal antum selalu lewat di ini kami di Reels, Masya Allah, Ya Allah. antum lewat lagi, wah ini Ustaz ada satu. Makanya kami memberanikan diri kan, Ya Allah. kontak antum lewat DM, Ustaz izin Ustaz ini tim, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan jazaa, semoga Allah juga memberikan antum sekeluarga Ustaz biidznillah. Ya Rabb, Ustaz, mohon doanya, Ustaz. Antum kelahiran tahun berapa Ustaz by the way? Lahiran 98, Ustaz. 98. Jadi atas taufik dari Allah juga pengalamannya udah melalang buana termasuk di sini. Apa sih yang paling berkesan bagi antum saat antum melayani jamaah? Ini, Ustaz, aku nggak tahu, Ustaz, ya. Karena betul kalau apa kata Allah ya, kemarin ya. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Apakah bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Sahih. Niat saya untuk bimbing jamaah itu, Ustaz, sama sekali utamanya bukan memang cari uang. Itu adalah kepuasan. Ya. Kepuasan jamaah, tujuan utamanya. Walaupun terkadang setan kembali bolak-balik uang atau itu, tapi tidak pasti 1-2 ini selalu berkelahi. Kepuasan. Walaupun secapek apapun, itu kepuasan jamaah itu yang nomor 1, Ustaz. Bahkan haji kemarin itu, mohon maaf, Ustaz, dari Arafah sampai ke Mina kami jalan kaki, Ustaz. Dari Arafah? Dari Arafah itu bawa Arafah Muzdalifah? Arafah sampai jalan kaki. Muzdalifah Mina jalan? Jalan kaki, Ustaz. Kalau sampai ke Mina kami jalan intinya, sampai ke Mina jadi itu bawa tas berat, bawa jamaah itu yang tua yang 70 tahun pun jalan, Ustaz, waktu itu. Dan itu yang paling susah. Waktu itu saya sudah demam, udah betul-betul marah dalam hati karena problem saking banyaknya, Ustaz, waktu itu. Tapi mulut ini nggak bisa untuk mengungkapkan ke jamaah. Ya. Masih tetap menjaga. Waktu itu betul-betul udah down banget waktu itu. Karena tujuan saya sini, ya Allah, bukan karena uang. Bahkan sampai sekarang pun gaji saya belum curah. Allah. Belum itu. Karena nggak mengungkip. Saya menanyakannya, Ustaz, sampai sekarang udah sebulan lebih. Itu cuman sekali kalau nggak salah. Dan itu pun, mohon maaf, Ustaz, nanti ya kalau udah ada. Dan itu nggak pernah saya balas. Nggak pernah saya ngeluh. Ya, Ustaz, mohon infonya. Cuma segitu, Ustaz. Sahalallahu murakum. Ya Rob. Jadi habis itu, Ustaz, ketika bimbing jamaah itu yang paling berkesan cuman itu, Ustaz. Al-Jazaa'ul ihsan tadi. Karena tujuan saya itu, jadi saya menemukan keluarga baru. Ya. Setiap bawa jemaah keluarga baru. Karena yang saya harapkan keluarga baru, Bang Ustaz. Ya. Kayak pengen banyak memberikan manfaat untuk orang sehingga orang pun merasa kita adalah keluarga, Ustaz. Ya. Kalau uang yang kita tujukan, Ustaz, mohon maaf, itu uang itu habis masuk kan keluarga, Ustaz, ya. Setuju, Ustaz. Ya. Tapi kalau keluarga itu kita butuh, mereka ada. Dan itu saya rasakan, Ustaz. Ya. Ketika saya pertama pulang itu, Ustaz, itu qadarullahnya 2 supir pribadi sudah pengen menjemput saya, Ustaz, di bandara. 2 hotel sudah menyediakan untuk saya di bandara. Kemana yang saya inginkan berkantar. Allah. Rupanya ini balasannya. Allah. Dan ketika saya, Ustaz, waktu itu kendala di M-Banking, Ustaz. Saya pengen nanya saja karena ada jamaah saya orang Riau, dia di BRI, M-Banking saya BRI. Saya nanya, Assalamualaikum Bang, izin Bang, kalau ngurus ATM itu bisa nggak melalui Brimo? Cuman gitu aja. Ustaz butuh apa, Ustaz? Langsung, Ustaz daerahnya mana? Padang Sidimpuan. Ditelepon langsung ketua cabang Padang Sidimpuan, Ustaz. Allah. Ini Ustaz saya mau datang minta tolong bantu. Allah. Ditelepon saya, Ustaz, dari BRI. Saya nggak bilang apa-apa, Ustaz. Cuma nanya saja. Iya. Ustaz saya mau datang minta tolong dibantu di BRI. Tiba-tiba saya ditelepon. Ustaz minta tolong datang aja ya ke Jalan Setombol, datang ke sini nanti biar kami bantu. Allah.
Itu yang saya rasakan Ustaz. Itu yang buat saya sampai sekarang itu mungkin Allah pun memudahkan urusan saya di sini dalam permutawaiban. Bukan sombong tapi apa? Alhamdulillah setiap bulannya tetap ada Ustaz. Alhamdulillah tetap ada. Karena mungkin niat kita di situ tadi Ustaz. Mudah-mudahan teman-teman yang pembimbing juga ketika membimbing niatnya diperbaiki juga. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Tidak salah memang Ustaz cari nafkah di sini kan. Sahih. Tidak salah cari uang, cuman kalau bisa tadi memberikan manfaat dulu Ustaz. Karena punya keluarga baru, membuka silaturahmi baru, pada akhirnya persis seperti hadis Nabi SAW, "Mayyurid ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Dengan bersilaturahim, selain usia kita bertambah keberkahannya, plus Allah luaskan rezekinya. Salah satu tadi, antum dapat fast track, kan tadi kan fast track kan itu. Maaf ini ngurus gimana ya bang? Oh Ustaz, pokoknya ditelepon ketua cabang, misalnya ibaratnya kayak gitu loh. Itu kan fast track. Antum datang, ada 2 unit mobil yang premium, siap menjemput antum, mengantarkan antum kemanapun, itu kan juga taufik dari Allah. Setelah taufik dari Allah juga adalah tadi kekeluargaan yang antum jalin sejak dari tanah suci. Makanya insya Allah, apalagi semua yang bertamu ke Baitullah itu kan bukan orang sembarangan ya Us. Kami pun juga sangat percaya bahwa siapapun yang punya niat bertamu ke Baitullah itu istimewanya bukan main. Itu sangat istimewa bukan main. Insya Allah itu jadi keberkahan buat kita yang selalu berupaya untuk melayani para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir Us, sebelum ini sehat Bun, Ibu, dokter sehat dokter, berkah selalu. Izin ini podcast sebentar dokter, ya. Dan Ustadz nanti sebelum kita lanjut bertemu dengan jamaah, apa nasihat antum untuk mungkin ada yang nonton punya semangat juga mau jadi mutawif gitu. Apa nasihat antum buat beliau untuk yang menonton? Satu Ustadz, kalau bisa Rasul bukan sembarangan ketika menyampaikan Ustadz kan. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di muka bumi ini memiliki kelebihan masing-masing. Makanya la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan sesekali kita menganggap remeh kepada seseorang karena setiap orang itu memiliki kelebihan Ustaz. Jadi kita memiliki kelebihan dan kita paham bagaimana Indonesia saat ini dan kita paham keluarga kita yang ada di Indonesia saat ini. Kalau bisa kelebihan kita itu kita manfaatkan untuk orang banyak Ustaz. Karena Rasul tadi mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian itu karena kapan lagi Ustaz kita pengen yang terbaik di sisi Allah dan Rasul ya. Dan itu adalah untuk memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Sahih. Nah, itu yang pengen untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, tidak bisa melalui tenaga, bisa melalui ilmu. Tak bisa melalui ilmu, bisa melalui jabatan, tak bisa melalui jabatan, bisa melalui harta. Tak bisa melalui harta, bisa melalui bantuan khidmat untuk orang-orang sekitar. Kemudian yang bagi yang teman-teman pengen jadi mutawif itu berat sebenarnya. Jadi mutawif itu berat. Biar aku aja guys, gitu ya Ustaz. Insyaallah. Kenapa nggak berat Ustaz? Karena mohon maaf jadi mutawif itu tidur kita terkuras. Benar. Istirahat kita. Kalau posisi umur saya mungkin saat ini walaupun lagi on fire, umur masih muda Ustaz ya. Mungkin saya lihat teman-teman saya yang masih pengen jalan-jalan, masih santai-santai gitu. Karena saya sadar Ustaz, saya seorang perintis bukan seorang pewaris, makanya saya mati-matian gitu Ustaz. Obat alas. Kita perintis bukan pewaris gitu ya. Iya Ustaz. Jadi kalau memang pengen jadi mutawif itu berat. Setidaknya yang pertama itu hukum fikih itu harus ada. Karena jamaah kita itu berbagai kalangan yang datang ke sini semua pengen ibadah. Jadi harapannya ibadahnya sempurna. Makanya hukum fikih kalau bisa dikuasai terutama di haji dan umroh. Kenapa saya bilang terutama haji umroh? Karena tujuan utama yang ke sini dan lain pun harus dikuasai Ustaz. Karena Ustaz saya haid, Ustaz saya ini itu bukan di hukum yang lain gitu. Makanya setidaknya fiqhul ibadah itu dikuasai, sejarah dikuasai, lapangan dikuasai, dan yang paling penting nilai-nilai sosial harus dikuasai. Itu Ustaz. Itu teman-teman, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, semoga Allah memuliakan Ustaz sekeluarga. Dimuliakan Allah. Insyaallah teman-teman dirahmati Allah juga. Kalau mau langsung bersilaturahmi dengan Ustaz Aris bisa langsung menghubungi. Nah, terakhir Ustaz, sebelum lanjut. Aris Sayroy. Itu apa Ustaz? Enggak tahu Ustaz ya. Jadi alhamdulillah rezeki Allah berikan, Allah selalu memberikan amanah kepada saya. Ketika saya di SMP itu saya pernah jadi ketua kelas. Ketika di aliyah
itu diangkat menjadi ketua umum Ustaz. Iya. Bahkan di Mesir pun ketua umum di organisasi Sumatera Utara. Itu ketika di Aliyah, itu kita terkenal dengan OSPI, Organisasi Santri Putra dan Putri. Iya. Nah, qadarullahnya itu diamanahkan saya Ustaz sebagai ketua umum ketua organisasi di pondok itu. Ketika jadi ketua umum, alhamdulillah saya menjalankan amanah itu sesuai dengan kekuatan saya. Itu yang paling lama Ustaz. Biasanya setiap angkatan itu cuma setahun selesai. Saya hampir 2 tahun Ustaz. Itu tak mau mudir saya itu untuk menurunkan. Singkat cerita diberilah singkatan. Jadi singkatannya Ustaz itu dari Sayyidi Rois, tuannya para pemimpin. Oh, jadi Sayyidi Rois. Jadi dibuatlah jadi tuannya para pemimpin. Makanya saya buat jadi itu lakop jadinya. Lakop saya itu dari Sayroy. Oh, Sayyidi Rois. Ya, itu Sayroy. Sayyidnya para Rois. Oh, masya Tuannya para pemimpin. Barakallahu fikum Ustaz, semakin berkah, semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Terima kasih teman-teman, insyaallah langsung bisa bersilaturahmi dengan beliau di sosial medianya. Insyaallah teman-teman bisa kunjungi. Jazakumullah khairan. Jangan dilihat Ustaz sosial media. Wah, enggak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.